tapi benar-benar kita kafah Islam dan mau menjalankan syariat Islam, maka ini yang harus kita jaga yang kedua, sholat kita. Sekali lagi, sholat ini bukan capnya baik mudah kita ucapkan Bapak Ibu, tapi terkadang ketika kita tidak dalam hati benar-benar menyadari tentang kewajiban tugas kita sholat ini, maka terkadang kita anggap biasa-biasa baik. Biasa-biasa baik. Kalau tidak sholat asik biasa aja, tidak takut dengan dosa, tidak takut nanti ketika kita lalai dalam sholat diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak takut akan ini. Padahal kita tahu setiap amalan, setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini semuanya nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia, walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka insya Allah itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Walaupun kecil kebaikan itu, mungkin kita bersihkan rumput di halaman, di jalan, pinggir jalan, nyingkirkan batu, mungkin kalau dianggap ini membahayakan orang lain. Sedikit amalan baik itu, tapi subhanallah, ketika itu kita lakukan ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah ada nilai buat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nilai, ada kebaikan yang akan kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, walaupun kecil keburukan itu, dekati orang lain tahu buang sampah misalnya pinggir jalan gitu kan, dekati orang lihat tahu buang bayi gitu kan, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha tahu, dan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengawal buat kita. Pengawal di sebelah kanan kita malaikat raqib, sebelah kiri kita malaikat atid, yang mencatat semua amalan kita. Malaikat raqib mencatat amalan baik yang kita lakukan. Oh, si fulan hari ini ngantarkan minuman kopi di sebalik subuhnya gitu kan. Ada kopi alhamdulillah. Dengan Pak kopi ini belum namanya baru diantar ke baik belum diminum. Kalau diminum baru jalan namanya ngasih makan diminum apa silakan kan. Iya, diminum dimakan nanti ada apa. Jangan kayak gitu mentang-mentang makan luar. Tidak, berarti menerapkan langsung biar orang yang ngasih jalan namanya langsung. Ini ada apa? Bapak silakan kecil sedikit mungkin yang kita lakukan itu tadi, tapi subhanallah. Tapi ketika kita tadi melakukan keburukan kecil, walaupun keburukan itu tidak ada orang lain yang melihat. Tapi tadi yang dikatakan di awal, malaikat Allah yang selalu mengawal kita mencatat apa yang kita lakukan. Dan catatan ini nantinya dikumpulkan di Lauhil Mahfuz. Dan saat kita kembali kepada Allah di Yaumul Hisab, hari perhitungan kita, maka saat itu catatan kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, si fulan pada hari ini jam ini buang sampah di pinggir jalan misalnya begitu kan. Dicatat. Jadi jangan kita biasa-biasa aju-aju. Ingat semuanya ada catatan. Dan tentunya sekali lagi kita semua tidak menginginkan diri kita ini rambutnya merah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menginginkan. Maka oleh karena itu yuk sama-sama kita sama-sama jaga diri kita, jangan sampai diri kita ini melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Pak, yang namanya manusia kan terkadang dalam hadis dikatakan al-insanu mahallul khata wal nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Ya kalau lupa sekali tidak masalah, Pak. Ya tidak apa-apa. Kalau lupa keseringan, bukan lupa, ngelupa ya. Ketika ditanya ngapa kau ada sholat subuh? Oh lupa kesiangan. Oke, lewat. Iya, tidak apa-apa. Diingatkan. Besok lagi diingatkan lagi ngapa ada sholat subuh? Oh capek aku. Oh lewat lagi. Diingatkan. Oh bukannya lupa namanya sengaja, namanya dengan sengaja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga selalu mengingatkan kepada kita agar kita
kita manusia ini selain kita menikmati apa yang ada di dunia ini, jangan sampai juga kita lupa buat persiapan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala nikmati dunia ini. Cari dunia kebahagiaannya, cari. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menikmati dunia ini. Tapi sekali lagi Allah pun mengingatkan kita, wahai manusia, selain kau mencari dunia, kenikmatan dunia, jangan juga lupa kamu buat persiapan. Harus ingat bahwasanya kamu besok nak mati. Jadi Allah mengingatkan juga. Kenapa? Karena tahu Allah itu dengan kita manusia, Pak. Kita manusia ini kalau sudah dikasih kesenangan terus, galak lalai. Kalau lu senang terus, duit ada, bini ada, anak ada, kendaraan ada, segalanya ada dikasih sama Allah. Kadang kita ini kalau sudah kasih kesenangan terus, itu dia galak lalai. Makanya Allah mengingatkan kita, hati-hati. Karena dunia ini cuma sesaat, sebentar. Kehidupan yang abadi nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buat juga persiapan untuk hari esok kita. Allah mengingatkan itu kepada kita. Kenapa? Karena Allah sayang dengan umatnya Nabi Adam. Allah sayang dengan kita umatnya Nabi Adam. Allah tidak ingin kita menjadi temannya syaitan nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak inginkan itu. Kenapa? Karena kita tahu iblis laknatullah sudah ngomong sama Allah saat dikeluarkan dari surganya Allah. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, boleh kau keluarkan aku dari surga ini, kata iblis. Tapi tangguhkan aku. Jangan kau masukkan aku ke neraka dulu. Kenapa? Karena aku nak ngajak umatnya Nabi Adam sebanyak-banyaknya agar jadi kawan aku balik di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis sampai saat ini, Pak, yang namanya syaitan itu belum ada yang masuk neraka. Dia masih bergerilya. Kalau sekarang bergerilya nak kampanye ada, jadi gubernur wali kota. Nah, iblis juga nak bergerilya, cari kawan. Kawan kemana? Kawan jadi masuk neraka. Sampai sekarang masih. Maka oleh karena itu apa kata Allah? Mendengar keinginan iblis tadi, kata Allah silakan kata. Tapi ketahuilah wahai iblis laknatullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepada. Jadi ini Allah yang ngomong langsung. Kalau kita tidak ingin kita ini tergoda oleh iblis, melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Menjalankan sholat. Menjalankan sholat 5 waktu, tidak banyak 5 waktu. Alhamdulillah kita saat ini semua ini bisa bersama-sama duduk di musola ini, bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan tentunya dalam kumpulan kita ini, majelis kita ini, kita pun tak lupa mendoakan. Mendoakan saudara-saudara kita, atau mungkin bahkan keluarga kita sendiri yang saat ini masih di rumah belum sholat subuh, kita doakan. Bukan didoakan, yang namanya ngajak, ada perintah. Ayo yang belum bangun. Sholat subuh dulu. Tarik selimunya, jangan ditarik lagi ke atas, ngantuk malah tarik ke bawah selimunya, Jadi biar terbangun sholat subuhnya dilakukan. Jangan sampai maaf sholatnya ketinggalan, karena subhanallah Pak, takut kita ketika hal-hal yang kita lalaikan saat itu diminta bertanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan yang namanya waktu itu kan tidak bisa kembali lagi. Bagaimana Pak Arab itu mengatakan lantar al ayyamul lati madat. Tidak akan bisa kembali waktu-waktu yang sudah kita lalui. Nah, saatnya, takutnya tadi kami katakan di awal, saat waktu kita itu lalai, saat itu dimana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat atid. Dan saatnya nanti kita bertanggung jawab oleh Allah. Ini yang kita takutkan. Makanya sekali lagi kita sebagai manusia, agar kita tidak lalai, selalu banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling tegur, agar apa? Agar kita ini jangan sampai terlena dalam
kemaksiatan, terlena dalam kesesatan. Jadi terkadang maaf ada buang ini telah ditegur, dikasih tahu masih nak galak, dah galak, dia nak marah itulah. Nak marah, tak terima ditegur. Kau masih budak baru kemarin belajar nak tegur aku pula. Badan kau kurus aku ditegur. Ada yang seperti itu juga bak karakter kita manusia. Dan galak dia omongi. Ada dia omongi galak, tapi tapi dia galak berubah. Ayo kita sekali-sekali ke musola.